Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Seperti biasa, saya sering berbagi informasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, semuanya yang saya tahu, yang saya pernah rasakan, yang pernah saya lakukan, yang sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi buat teman-teman bagaimana, sudah baikan atau masih begitu-begitu saja, jadi jangan bosan-bosan lihat video saya ya. Video saya itu membahas tentang asam lambung, GERD, anxiety, semuanya yang saya rasakan. Pokoknya saya share kepada kalian, saya informasikan kepada kalian lewat video Aslamku ini ya, channel Aslamku. Jadi buat teman-teman yang baru menonton channel ini, channel Aslamku, atau baru menonton video ini, jangan lupa subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet agar saya tetap semangat terus membuat video motivasi buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa klik subscribe sampai subscribe-nya berubah menjadi warna abu-abu. Itu tandanya kalian sudah mendukung channel Aslamku ini ya, channel kita semua, channel berbagi informasi asam lambung, GERD, anxiety ya. Semoga kita semua lekas diberi kesembuhan total, amin ya robbal alamin. Baik, jadi langsung saja saya ingin membahas sesuatu di video ini ya, seperti biasa ya. Jadi apa yang saya bahas, ada banyak sekali ya yang bertanya-tanya tentang, Mas, kok saya akhir-akhir ini kok sering capek, udah jalan dikit capek, ngos-ngosan, buat nyapu aja capek, buat bersih-bersih rumah aja capek. Jadi saya dulu begitu, sama persis dengan kalian ya, capek, ngos-ngosan, berkeringat, baru jalan sedikit aja sudah ngos-ngosan, capek, kayak habis naik tangga tinggi ya. Jadi di situ itu memang sensasi atau efek dari asam lambung, GERD, anxiety memang begitu ya. Saya dulu juga nggak tahu ya, kok begini, apa saya itu kurang vitamin, apa saya itu kurang darah, apa saya itu kurang nutrisi atau apalah, pokoknya bingung. Dan saya waktu dulu itu masih awam banget ya, ya bisanya ya cuma periksa ke dokter, terus kasih obat, pulang kasih vitamin, dan dikasih obat vertigo dulu ya. Saya minum terus agak mendingan, besoknya begitu lagi, terus minum lagi obatnya ya sama itu aja. Dan obat asam lambung itu omeprazol atau apa itu ya, omeprazol dulu, omeprazol yang kapsul itu ya. Jadi itu saya minum, saya nggak tahu di situ kok rasanya begini ya. Ini apa ya? Apa saya kena serangan makhluk halus atau apa ya? Jadi kan di situ kita juga kan bingung, yang awam banget kan bingung ya. Nah di situ saya juga nggak tahu, waduh kok kena penyakit apa ini, kok saya kira itu yang kena cuma saya aja. Ternyata banyak banget ya yang kena asam lambung, GERD, anxiety ini sampai kronis ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa sama seperti saya ya, pasti ada lah, pasti waktu awal-awal kena pasti sama, mengiranya kalau waduh kok cuma aku tok yang kena ya. Jadi kita juga takut, aduh penyakit apa ini, jangan-jangan penyakit serius, penyakit dalam yang serius ya. Ternyata itu ya ini penyakit kita sendiri ya, yang buat itu kita sendiri. Jadi dengan pola hidup yang tidak sehat itu kita ya pokoknya berantakan lah pastinya. Yang sakit ini itu pasti pola hidupnya sebelumnya itu berantakan banget ya. Saya juga akui, saya juga berantakan, sering begadang, makan telat, makan pedes, sering makan pedes, pokoknya nggak ada pola hidup sehatnya ya saya ya, akhirnya kena begini. Jadi itu saya dulu sama ngos-ngosan, buat jalan aja ngos-ngosan, buat jalan kamar mandi aja ngos-ngosan, capek banget, punya rasanya capek. Waktu awal-awal itu saya sedikit-sedikit, saya kira kok badan saya kok nggak bisa fit ya kayak dulu, buat aktivitas bentar loh kok gampang ngos-ngosan ya. Saya juga bingung, awalnya juga bingung, ini kenapa ini badan ini lama itu berbulan-bulan terus tambah parah, sensasi keluar semua, akhirnya down ya.
down, nggak bisa kerja. Nah, di situ saya di situ belum nyadar kalau itu asam lambung GERD anxiety, karena saya di situ nggak lihat informasi, cuma lihat di Facebook aja, nanti ada tukang jual obat itu ya, itu aja saya lihatnya. Saya belum lihat YouTube. Saya di situ belum lihat YouTube waktu awal-awal ngos-ngosan, terus gampang capek. Ya pokoknya gampang capek, ngos-ngosan itu kalian intinya harus istirahat total dulu ya. Kalau yang masih kuarang, masih nggak bisa apa-apa, masih dipaksakan kerja, itu menurut saya jangan ya, karena salah ya. Karena badan kita itu butuh istirahat. Badan kita itu lagi sakit, pencernaan kita itu lagi bermasalah, otak kita juga lagi bermasalah ya. Jadi harus kita benahi dulu. Benahinya gimana mas? Ya terus saya itu tulang punggung keluarga, saya juga tulang punggung keluarga. Tapi saya bagaimana caranya yang sehat? Kalau menurut saya istri saya kan sehat, nggak sakit. Kalau menurut saya digantikan dulu dengan yang sehat dulu lah. Yang sakit biar istirahat dulu sampai pulih kembali. Kalau menurut saya begitu, pemikiran saya itu begitu. Karena kalau sakit, udah sakit kok dipaksakan kerja, udah nggak kuat. Kalau ada apa-apa di jalan kan malah repot sendiri ya, malah jadi fatal ya. Jadi begitu, menurut saya itu begitu pemikiran saya. Dan di situ saya istirahat dulu sampai lama ya, sampai ya pokoknya sampai di situ saya istirahat. Dan di istirahat itu malah semakin menjadi-jadi ya. Apalagi kalau buat kerja malah semakin jadi ya. Saya takutnya juga di situ, kok capek banget, nggak ngapa-ngapain, capek. Pokoknya muka itu jalan dikit udah wah kayak pucat gitu ya. Pokoknya muka pucat, badan gemeteran, capek, kayak belum makan gitu loh, lemas, kayak nggak ada daya gitu loh. Di situ ya saya nggak tahu ya, karena juga bingung juga, udah kesana kemari berobat juga masih begitu-begitu aja ya. Di ngos-ngosan capek itu saya atasi dengan saya kan waktu itu belajar dan akhirnya menemu YouTube. Terus saya belajar dengan mengatasinya dengan tenang, dengan rileks. Jangan berpikiran yang berat-berat dulu lah, pokoknya tinggalkan dulu yang berat-berat, memikirkan proses penyembuhan asam lambung GERD anxiety ini dulu. Jadi bagaimana penyembuhannya, step by step harus kita lakuin, harus kita terapkan di kehidupan kita. 3P itu ya, kalian pasti yang sering menonton video ini, saya sering bahas 3P, pasti 3P di video selanjutnya, pasti 3P lagi. Jadi memang 3P ini utama di proses penyembuhan ini. Di kalian jangan sepelekan 3P ini, pelajari terus 3P ini, disiplin, berjemur ya berjemur, olahraga ya berolahraga, jangan tiduran terus ya. Tiduran terus itu gimana ya, nanti peredaran darahnya itu nggak lancar, malah kayak nggak pernah gerak ya. Jadi kan nggak pernah gerak itu kan peredaran darahnya nggak lancar ya, malah badan sakit semua. Nah situ saya belajar terus, saya pelajari terus, akhirnya sedikit-sedikit sudah nggak kayak dulu. Kalau sekarang ini udah jauh banget, nggak kayak dulu ya, udah jauh sekali. Saya sudah bersyukur banget udah kayak gini, meskipun belum 100% sembuh total ya, tapi udah bisa berbagi informasi ke kalian ya. Saya masih sakit pun saya berusaha menyampaikan apa yang saya tahu ya, yang saya rasakan, yang sudah saya berhasil saya lakukan ya. Buat teman-teman jangan bosan-bosan lihat muka saya di channel ini ya. Bagi yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu ya. Kalau sudah berwarna abu-abu berarti kalian sudah subscribe, sudah mendukung channel ini ya. Terima kasih banyak. Jadi begitu saja tentang cerita saya tentang capek, ngos-ngosan, komen lemas, kayak belum makan gitu ya, kayak nggak ada dayanya gitu. Itu nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa, kalian tenang saja. Itu nanti seiring kalian 3P-nya bener, terus dibantu dengan herbal juga, pasti lama-lama akan hilang seperti saya ini. Jadi intinya kalian harus sabar, ikhlas, udah jalani aja dengan
sepenuh hati ya. Jadi jangan sampai ketekan, waduh gimana ini nggak bisa kerja, saya kerja. Jangan begitu, kalian harus istirahat total. Oke, jadi begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua lekas diberi kesembuhan seperti semula ya, bisa bersenang-senang kembali, bisa bahagia kembali, bisa seperti dulu lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.